yang siap dengar firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Sebelum saya masuk kepada kebenaran firman Tuhan, saya mau mengundang yang pertama kali datang di ibadah ini. Siapa yang baru pertama kali datang ibadah? Silakan angkat tangannya. Ya, ada satu sister di situ. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau katakan ini rumah Tuhan. Di sini kita bersama-sama sebagai keluarga Allah. Tidak ada orang asing di sini. Amin. Semua kita sama di mata Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama, bertumbuh bersama sebagai keluarga Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tanggal 20 sampai 19 sampai 22 itu kan kami ada gathering relation summit para hamba-hamba Tuhan untuk mendengarkan arahan kembali dari apostle kita Pastor Paul Ten dari Amerika. Apa yang menjadi tema untuk tahun ini. Dan ternyata tema untuk tahun ini tidak berubah. Dan ini baru pertama kali tema tidak berubah. Temanya tetap sama, masa menuai. Berarti saya percaya ada sesuatu yang spesial, katakan spesial. Ya, bahwa ayat di Amos itu, di kitab Amos itu 9 ayat 13 itu sangat spesial. Menyatakan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang akan menuai di akhir zaman ini. Amin. Ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan saling susul menyusul. Ya, untuk dinyatakan. Pekerjaan misi akan semakin cepat. Kalau 2 tahun terakhir kami sebagai pengurus-pengurus sinode bertekad untuk 100 gereja City Blessing akan ada di Indonesia. Ternyata kemarin sudah ada 70 gereja. Berarti masih 2 tahun lagi kami bisa catch up untuk 100. Kalau dikasih lebih, puji Tuhan. Dan saya tahu ada beberapa gereja City Blessing yang sedang merintis jemaat. Ya, ada di beberapa tempat, ya, dari Aceh sampai ke Papua. Ya. Bahkan kita rindu ada City Blessing di Bali. Kemarin ada 5 atau 6 anak-anak gembala sepakat untuk merintis di Bali. Nah, kebetulan anak-anak kami ada 2 orang di sana. Saya percaya di Bali nanti ada City Blessing yang banyak dari bangsa-bangsa akan dijangkau di sana. Amin, dari kampus-kampus di sana. Ya, ada 5 atau 6 anak gembala, malah 1 sudah dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa dia akan jadi sepenuh waktu untuk kerjaan misi. Kemarin kita doakan sama-sama sambil dia menangis. Padahal dia sudah diterima pekerjaan di satu tempat yang sangat baik. Terus habis kita doain dia, ada 1 anak gembala ternyata pindah tugas dinasnya, dia baru kerja dipindahin tugasnya ke Bali. Berarti enggak kebetulan, semua itu momentumnya Tuhan. Amin. Semua itu kerjaan Tuhan, betul enggak? Ketika ada 1 orang mengatakan Tuhan ini aku, utus aku. Tuhan bukan hanya kirimkan provisionnya itu uang, tapi juga orang-orang terbaik dikirim. Amin. Ada amin. Dan anak-anak kami di sana selalu setiap kali kami kunjungin, papa, mama, kapan mulai ngerintis di sini? Kami siap, kami nggak merasa di gereja-gereja yang ada di sini tuh as a family. Ya bisa beribadah, nikmati pujian penyembahnya, heboh, tempatnya jauh lebih besar dari tempat kita ini. Ya, yang datang juga banyak, tapi nggak merasa as a family, nggak merasa ada in touch. Ya, hubungan. Ya, yang paling penting itu dalam gereja Tuhan itu hubungan, relationship. Ya,
Dan itu penting sekali. Ya, untuk apa kita datang beribadah, tapi setelah itu kita nggak ada hubungan. Ya selesai ibadah bubar aja gitu. Terus nggak pernah berinteraksi di tengah-tengah minggunya. Bagaimana mungkin kita jadi orang Kristen yang kuat kalau kita nggak punya komunitas, nggak punya persekutuan yang intim satu dengan yang lain. Amin. Nah, bulan ini saya mau ngajak kita, karena ini temanya sama, saya mau mengajak kita semua memulainya dengan sikap hati yang berjaga-jaga. Karena saya percaya iblis gak suka ketika umatnya menuai. Betul tidak? Iblis gak akan suka ketika tahu umatnya akan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Ya, sudah 2 hari ini saya renungkan, menurut saudara, apakah Tuhan hanya memerintahkan kita berjaga-jaga, dia sendiri gak berjaga-jaga? Tidak, saudaraku. Coba buka Mazmur 121. Sebagai pemimpin pasukan kerajaan sorga dan umat Tuhan, dia sendiri berjaga-jaga, bahkan dia tidak pernah terlelap. Halo? Dia tidak benar tertidur. Tapi gara-gara ayat ini banyak orang Kristen cuman ngomong, "Ya Tuhan, Kaulah yang berjaga-jaga atas hidupku." Nggak kayak gitu kerja polanya kerajaan Allah. Kalau rajanya berjaga-jaga, masa kita rakyatnya, umatnya nggak berjaga-jaga? Halo? Karena ini menentukan hidup dan mati kita pada akhirnya. Sorga dan neraka itu nyata, bukan cerita fiksi. Makanya kita harus berjaga-jaga. Ada satu cerita, seorang hamba Tuhan sedang khotbah soal neraka nih. Dia semangat khotbah, ada satu opung ngantuk-ngantuk, ketiduran. Terus saking semangatnya gembala ini, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa kita harus berjaga-jaga supaya jangan sampai kita jatuh dan tersandung dan masuk neraka. Ini opung tidur. Ya. Siapa yang di sini mau masuk neraka? Dia bilang. Semuanya diem. Yang mau masuk neraka berdiri. Nah, opung antara sadar sama tidur, dia cuma dengar bangkit berdiri. Berdiri opung ini. Kaget dong, Pak Pendeta dan seluruh jemaat ketawa kan. Dia lihat kok pada ketawa ya. Pak Pendeta, saya nggak tahu alasan saya berdiri kenapa. Tapi yang saya tahu, hanya 2 orang yang berdiri, saya dan Pak Pendeta. Kelihatannya guyon ya. Tapi saudara harus tahu, kalau Allah kita aja berjaga-jaga, masa kita nggak berjaga-jaga? Apa dikatakan firman Tuhan di Mazmur 121 itu? Tolong satu orang baca yang keras. Atau bisa ditampilkan, silakan. Silakan berdiri, ya silakan. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel, nyanyian tiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kalau Tuhan aja berjaga-jaga,
Masa kita nggak berjaga-jaga? Makanya waktu Yesus sebelum dia disalib di Taman Getsemani, dia akan bilang sama murid-murid, berjaga-jagalah, berdoalah. Karena daging lemah, roh memang penurut. Kita ini pada dasarnya mau nurut. Bilang sama sebelahmu, kadang nih ya perkataan kita tuh negatif sama orang. Ngapa sih kamu gak mau nurut? Pada dasarnya kita ini penurut, tapi daging lemah. Halo? Makin kita disuruh nurut, dipaksain, kebanyakan orang gak mau nurut. Malah opposite-nya yang dilakukan. Yang perlu digugah adalah untuk dia menguatkan rohnya. Menguatkan hatinya untuk dia mau taat. Ada amin. Jangan di-accuse terus, jangan dituduh, jangan dihakimi terus. Ajari bagaimana orang itu punya roh yang kuat, supaya dia sadar untuk dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kalau rohnya nggak kuat, dagingnya yang kuat, ya melemahkan terus keinginan rohnya, ya itu lemah dia, nggak mau taat. Dia akan berontak. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Kalau Allah saja berjaga-jaga, lihat kayak Opung tadi, karena nggak berjaga-jaga, karena nggak awas dia, nggak dengar perintah, nggak dengar hal-hal yang esensi, ujungnya cuma dengar ujungnya. Senggol orang sebelahmu, ayo sadar, berjaga-jaga. Karena ada perintahnya. Yuk kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Saya suka firman ini karena dimulai dengan kata sadarlah. Berarti banyak orang Kristen gak sadar. Walaupun matanya melek, dia bekerja, dia berbisnis, dia sekolah, dia kuliah, dia melakukan aktivitas sehari-hari, tapi secara roh dia gak sadar. Kenapa gak sadar nanti saya jelaskan. Kita baca sama-sama. Saya baca ayat genap, ayat ganjil saudara baca, ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 10 sama-sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Keren ya? Keren gak ayat ini? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Siapa yang pernah nonton Animal Life di salah satu channel? Discovery Channel gitu. Pernah nonton? Singa itu kalau mau nerkam musuh ngapain dia? Hah? Loh, gak ada yang tahu ya cara singa kalau mau nangkep buruannya. Tahu gak gimana? Dia mengendap-endap, diam, dia pelan, dia dekatin. Karena dia bukan pelari yang cepat. Dia nggak seperti cheetah. Kalau cheetah dia ngendap sebentar, tapi ketika dia perhitungan dia pasti bisa kejar, dia kejar langsung. Singa enggak. Dia mengendap sampai begitu dekat baru dia terkam. Nah ayat ini bunyinya apa? Nah kalau singa ngaum-ngaum duluan, aum-aum, nggak bakal dapet dia. Betul nggak? Coba pakai. Tuhan kasih kita akal pikiran. Iman itu berhubungan dengan apa? Firman kepada apa dulu? Pikiran kita, metanoia.
Sadar nggak kalau ayat ini bunyinya iblis itu seperti singa yang ngaum-ngaum. Sebenarnya dia nggak bisa tangkap saudara dan saya kalau dia ngaum-ngaum. Kenapa? Cara makan dia apa? Dibilang telan. Ada singa makan nelen? Enggak, singa itu ngoyak-ngoyakan dulu. Ini sebenarnya cuma metafora, gambarannya. Tapi sebenarnya di kitab Wahyu, sampai dari Kejadian Wahyu, gambaran iblis itu apa? Ular. Ular tua. Ular makan, ngapain dia kalau makan? Telan. Kalau kita sadar, kita berjaga-jaga, bisa nggak kita kena ditelannya? Nggak bisa. Karena cara kerja dia ngaum-ngaum dia. Dia cari orang yang dapat ditelannya. Artinya orang yang nggak sadar, orang yang nggak berjaga-jaga, orang yang nggak berdoa, orang yang hidupnya jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Atau meragukan firman Tuhan. Ngeri ini. Tapi bagi kita yang sadar, bisa nggak iblis tangkap kita? Telan kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada yang bilang amin. Nggak mau ya? Apa maunya ditelan? Nah, tuang Palembang itu ditegok. Cara kerjanya bukan cara kerja singa seperti gambaran kita di singa nyata. Ini singa jadi-jadian ini. Saudara harus sadar ini. Makanya kalau orang yang sadar dibilang apa? Nasihat Petrus, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau orang tidak sadar, bagaimana? Dia nggak berjaga-jaga, dia nggak berdoa, dia nggak menyadarkan pikirannya dengan firman Tuhan. Waktu iblis mencoba diam-diam mengalihkan pikirannya, mencoba mengalihkan hatinya, mengalihkan fokusnya daripada Tuhan, dia nggak sadar. Dia nggak bisa lawan karena dia nggak sadar, dia nggak peka. Dia sudah nggak tahu kalau dia sudah menyimpang jauh. Tapi orang yang sadar akan lawan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya Yesus waktu dicobai dia selalu pakai firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena apa? Iblis juga mencobai dengan firman Tuhan yang dipelintir, yang di-switch, yang dibuat jadi berita hoax. Senjata dia kan cuma deceive, tipuan. Dia kan bapak pendusta dia bilang. Senjata dia tipuan. Saudara, kalau orang yang tertipu dia gak sadar. Tapi orang yang sadar, orang yang berjaga-jaga, ini orang mau nipu. Ini keadaan mau menipu saya nih. Ini keadaan ingin mengalihkan saya dari Tuhan. Sadar dia. Ya. Yang sudah mau tidur-tidur pasti gak sadar, nanti dia bangkit tuh. Halo? Sadar. Coba kalau kita ada teman kita atau keluarga kita yang hidupnya simpang jauh, hidupnya foya-foya, mungkin main judi, mungkin ini, mungkin narkoba. Kita bilang apa terhadap sikap hidupnya? Orang ini kayak orang gak sadar diri. Betul nggak? Sombong misalnya, atau apa? Dia tidak sadar diri orang. Memang betul nggak sadar dia. Namanya orang Kristen nggak sadar. Kenapa? Dia pikir kekristenannya sekali seminggu ke gereja cukup. Tahukah saudara bahwa iblis mencurahkan segala upayanya selama 168 jam waktunya dalam seminggu hanya untuk menipu
dan menyesatkan saudara dan saya. 168 jam dia pakai full untuk menipu dan mencoba menyesatkan kita. Apakah saudara pikir hanya dengan sekilas saja baca firman Tuhan dalam seminggu itu sudah cukup untuk memproteksimu dari yang jahat? Cukup? Saya tanya, cukup enggak? Saudara seminggu sekali datang 1 jam cuma dengar firman Tuhan yang saya sampaikan, cukup untuk memproteksi hidupmu? Enggak cukup. Iblis 168 jam setiap minggu. 24 kali 7. Tiap saat dia mencoba tipu kita. Dia enggak takut dengan saudara pergi ke gereja. Dia enggak takut dengan saudara melakukan hal-hal yang sosial demi nama Tuhan. Enggak takut dia. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Adam hidup 168 jam setiap hari bersama dengan Allah. Menatap muka Allah. Muka dengan muka. Bicara sama Tuhan. Muka dengan muka di Taman Eden itu. Taman yang kudus itu. Ya. Masih bisa ketipu. Jadi kalau kita merasa sudah cukup rohani saat ini, kau nggak sadar. Saya bukan membesarkan iblis. Saya ingin saudara sadar. Dia itu kerja siang dan malam, pagi dan sore. Ya, bukan nama restoran aja itu. Setan juga kerjanya kayak gitu. Dan saudara berpikir kita lebih baik daripada Adam. Kita berpikir kita lebih hebat dari dia. Yang hanya buka firman Tuhan sekali-kali. Yang datang ke gereja cuma 1 jam seminggu. Udah cukup proteksi kita. Saya rasa jangan-jangan kita semua ini sudah tertipu sama tuh iblis. Halo? Betul ada anugerah Tuhan. Betul Tuhan berjaga-jaga atas kita. Tapi dia mau gak kita berjaga-jaga? Dia yang suruh kok. Dia yang suruh, betul gak? Yesus pun suruh kita, betul tidak? Siapa lagi orang yang cukup dekat dengan Tuhan? Contoh kedua. Ingat, siapa lagi? Yudas Iskariot. Hidup sama-sama Tuhan Yesus. 3,5 tahun dia sama-sama Tuhan Yesus. Melihat langsung tanda-tanda mujizat yang dia lakukan. Mengubah air jadi anggur. Meredakan badai. Ngusir ribuan setan, betul? Memberi makan, ya kan? 5.000 laki-laki, belum anak-anak, belum ibu-ibu yang ikut. Saya perkirakan 15 sampai 20.000 itu yang sebenarnya dikasih makan. Ya, bangkitin orang mati. Pertanyaannya, kok masih bisa dia ngianati Tuhan? Saudara mungkin belum pernah lihat saya bangkitin orang mati. Ngubah air jadi anggur. Kalau saudara sendiri gak berjaga-jaga, saya pastikan saudara akan mengkhianati saya. Makanya saya sudah siapkan diri. Kalau Yesus saja dihianati, Yudas mungkin sudah mati, tapi rohnya, roh seperti Yudas,
iblis akan pakai terus kepada orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Hati-hati. Makanya Rasul Paulus katakan apa di surat Korintus? Kalau kau berpikir kau sudah kuat, berhati-hatilah. Sebentar lagi kau akan jatuh. Makanya saya tahu ayat-ayat ini membuat saya selalu takut sama Tuhan. Aduh Tuhan. Gentar kita sama Tuhan. Ketika dalam hadirat Tuhan itu gemetar kita. Karena apa? Kita tahu persis kita nggak bisa buat apa-apa lawan si iblis di luar Tuhan. Nggak bisa. Kau mau lawan dia pakai apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Apakah saudara dan saya berpikir, lantas kita berpikir kita lebih hebat dari Yudas? Kita lebih rohani dari Yudas? Halo? Ya, bila kita buka mata pagi hari sampai tutup mata malam hari dan kita mengabaikan doa, kita melupakan baca Alkitab, nggak pernah memuji menyembah Tuhan, tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan kita berpikir kita lebih baik daripada Yudas. Tanggal 17 yang lalu ada yang sharing sama saya, Pak Leo membagikan, apakah dalam setiap waktu, pekerjaan, perbuatan, hal-hal yang kita lakukan, kita memikirkan Tuhan. Dan ternyata kita lebih banyak mikirkan yang lain. Saudara, hari-hari ini hari yang jahat. Mari kita berjaga-jaga. Tuhan gak minta waktu kita 24 jam. Tuhan minta 1 jam aja. 1 jam kata Tuhan. 1 jam. Bilang sama sebelahmu, cuman sejam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berpikir dengan mengabaikan semuanya itu, berdoa, baca Alkitab, terus kita malas bersekutu secara pribadi, malas bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita, menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Lalu keadaan kita baik-baik saja. Halo, saya mau kasih tahu, gereja sedang tidak baik-baik saja. Kemarin kita bahas itu. Gereja tidak sedang baik-baik saja. Banyak pengajaran sesat. Banyak mencoba melemahkan iman, pengharapan, dan kasih di seluruh dunia. Makanya tadi ayat itu bunyi apa? Berjaga-jagalah. Sadarlah. Kenapa? Semua saudara kita mengalami pencobaan yang sama. Siapa yang percaya kalau kita terus berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara dan saya akan dipakai Tuhan menjadi soko guru bagi saudara-saudara kita yang lain. Amin. Kita dijadikan contoh teladan. Kita nggak perlu ngomong. Kemarin saya sharing sama satu orang, ngobrol, ya, wah dia lagi dapat komplimen, kerjaannya bagus, ya, tim dia terbaik. Terus dia bilang gini, Pastor, saya itu baru ngerti kenapa kalau kita berbuat hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, kita nggak perlu nyebut nama Tuhan, nggak perlu kita seolah-olah menyampaikan firman Tuhan kayaknya rohani-rohani. Orang datang, mulai datang orang, kok kamu berbeda ya? Apa betul ya orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu akan diberkati, dipromosikan, dapat hal-hal yang terbaik? Dia bilang, kamu sendiri harus alami. Saya nggak perlu ngomong. Tuhan yang saya sembah, ya seperti itu. Kamu harus alami sendiri. Jangan cuma lihat.
Dia nggak pernah ngomong kayak kesaksian kemana-mana, haleluya, haleluya kalau ketemu orang, enggak. Tapi dia bilang, puji Tuhan, orang mulai datang dan melihat perbedaan hidup kita. Itulah yang saya bilang, itulah atmosfer kita adalah atmosfer kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, di dalam kasih ada kejujuran, di dalam kasih ada damai sejahtera, di dalam kasih tidak gampang kita terpancing emosi, di dalam kasih kita gampang memaafkan. Halo? Ada amin? Apa atmosfer apa yang mau kita bawa ke kantor kita, ke keluarga kita? Cuman kasih. Di luar itu, kita nggak akan bertahan menghadapi dunia ini. Dunia ini begini jahat. Belum lagi godaan si iblis. Halo? Iblis kan senjatanya kan godaan, tipuan. Ya. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita sebagai orang percaya perlu terus berjaga-jaga dalam kehidupan ini? Yang pertama, poin yang pertama. Karena hanya di dalam Tuhan kita kuat. Saudara lihat sendiri aja di Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat-kuat di dalam Tuhan. Ya. Kenapa kita kalau punya hubungan sama Tuhan, baik di dalam doa dan di dalam perenungan firman Tuhan, itu membuat kita kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu hubunganmu sama Tuhan akan membatasi pekerjaannya dalam hidup saudara. Kalau kau suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan, iblis tahu dia nggak bisa macem-macem sama engkau. Makanya iblis tuh maunya kita berhenti berdoa. Karena iblis tahu doa akan membuat Anda dan saya berhenti berdosa. Kalau kau berhenti berdoa, kau akan starting berbuat dosa. Tapi kalau kau suka berdoa, maka kau akan start untuk berhenti berbuat dosa. Positnya aja. Iblis mau kita berhenti baca Alkitab karena iblis tahu firman Tuhan akan menelanjangi segala dusta dan kebohongannya. Iblis tahu itu. Makanya iblis saudara ibadah. Ibadahlah saudara, keluar dari tempat ini saudara cari gereja lain ibadah. Kedua, ketiga, keempat, kelima sampai nanti malam saudara ibadah. Iblis gak takut sama saudara. Iblis takut ketika saudara berdoa, baca firman, terus melakukan kehendaknya. Iblis mau Anda dan saya tidak bersekutu memuji menyembah Tuhan setiap hari. Sebab iblis tahu Allah bertahta di atas pujian penyembahan saudara. Makanya orang yang suka memuji menyembah Tuhan, banyak hal yang jahat Tuhan luputkan dari hidupnya. Karena Tuhan bertahta. Nah iblis gak suka ketika saudara memuji menyembah Tuhan. Iblis sukanya saudara nyanyi lagu-lagu dunia. Lagu-lagu yang gak memuliakan Tuhan. Pargoy gitu. Iblis paling gak suka dengan orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Gak suka. Apalagi tim pujian, saya kasih tahu. Gimana saudara mau ngajak umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan? Kalau saudara setiap hari gak memuji Tuhan. Latihan cuma sekali seminggu.
Bagaimana mungkin mau mengajak umat Tuhan, ayo bangkit berdiri. Lu sampai lu suara serak juga putus-putus, urat lu juga gak bakal orang bisa bertemu Tuhan. Tapi kalau lu sendiri pribadi, saudara sendiri pribadi ketemu Tuhan setiap hari, nyembah Tuhan setiap hari, ngalamin Tuhan setiap hari, itu akan terimpartasi kepada orang lain. Orang lain akan merasakan ada sesuatu yang berbeda dari hidupmu. Ini seminggu sekali cuman pas latihan aja nyanyi nyembah Tuhan. Gimana mungkin mau bawa atmosfernya Tuhan? Gimana mungkin main alat musiknya jadi lebih diurapi Tuhan? Tiap hari aja dianggurin alat musiknya. Iblis gak mau saudara dan saya memuji menyembah Tuhan karena iblis tidak mau Allah hadir dalam hidupmu. Sebab di mana Allah hadir, semua benteng-benteng kuasa gelap akan hancur. Pasti hancur. Pasti hancur. Allah mana yang seperti Allah kita? Allah mana yang kuat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Halo? Saya beberapa hari yang lalu ada live-nya Don Moon. Live cuman untuk memuji, menyembah dan doa. Saya ikutin. Dari pertama dia nyanyi sampai terakhir. Cuma bisa nikmati Tuhan, air mata ngalir sendiri. Bukan karena sedih, karena sukacita ngalamin Tuhan. Itu orang, saya rasa betul, walaupun itu melalui YouTube, siaran langsung. Dia di Amerika sana, tapi hadirat Tuhan bisa sampai di rumah saya. Itu saya yakin ini orang setiap matanya terbuka, dia pakai mulutnya, talentanya untuk menyembah Tuhan. Seluruh dunia hadir dari mana-mana. Di layar screen-nya itu, teksnya itu semua hadir. Dari Zambia, dari Filipina, dari Indonesia. Hadir, kami menikmati penyembahan bersamamu Don. Saya dari awal bertobat, satu-satunya memuji penyembah Tuhan yang paling sering saya nikmati ketika dia memuji menyembah Tuhan ya Don Moon. Karena lagu-lagunya selalu membawa kita kepada pengagungan akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Saudara percaya enggak kalau saudara dan saya suka memuji menyembah Tuhan itu akan dirasakan oleh orang lain? Ada hadirat yang berbeda. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan demikian. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya, semua langit dan bumi akan hancur, semua akan lenyap, dibilang. Rasul Petrus katakan gini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya mau mengajak kita semua, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Amin. Karena ini akan menentukan bagaimana kita hidup mempermuliakan nama Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 1 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami
bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah, hal itu memang telah kamu turuti. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih menjadi penurut-penurut Tuhan. Amin. Amin. Tapi Rasul Paulus mengatakan, tetapi baiklah kamu melakukannya apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi. Bersungguh-sungguh itu bukan dari muka tampang kita kayaknya sungguh-sungguh, angkat tangan, bukan. Hati kita ini loh, mau gak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu dimulai dari disiplin kita. Tiap pagi kita bangun gak pagi, cari wajah Tuhan. Kita bangun lebih pagi daripada suara yang bangunin kita. Ya, saudara ngerti kan maksud saya? Ngerti gak maksud saya? Kalau masih nggak ngerti juga, saudara hidup di Indonesia bukan? Ini bang sudah tahu mau melayani, sudah tahu mau ini, bangunnya. Udah tahu mau ke gereja, bangunnya. Udah mau deket-deket, mandi ngacir-ngacir. Gimana? Makanya Yesus dibilang dia bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kalau dalam pernyataan-pernyataan pemazmur mengatakan, aku hendak membangunkan fajar pagi. Halo. Kesempatan terbaik kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan itu waktu awal bangun pagi. Kepada siapa hatimu terarah? Pada apa hatimu terarah? Itulah kesempatan terbaik kita. Karena setelah itu akan banyak distraction. Pekerjaan kita, bisnis kita, anak-anak kita. Banyak hal yang mencoba mengalihkan pikiran kita. Ya. Jadi yang pertama, kita harus tahu hanya di dalam Tuhan kita kuat. Ya. Iblis gak bisa macam-macam sama kita. Kalau kita sungguh-sungguh baca firman, kita sungguh-sungguh ingin melakukan kehendaknya, kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh bersekutu dengan saudara-saudari seiman kita. Ya, bukan hanya kewajiban, kita senang ketemu saudara-saudari seiman kita. Itu membuat iblis gak bisa main-main sama kita. Karena kita punya kuasa. Amin. Kan tadi nyanyi lagunya. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Ngapain? Untuk taklukkan musuh. Bukan untuk pamer-pamer. Untuk taklukkan musuh. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya di dalam Tuhan kita selamat. Kalau pemazmur katakan apa? Nama Tuhan adalah menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Kesana orang benar berlari semua, mereka menjadi selamat. Mereka kuat dengan kemenangan oleh, banyak yang lupa lagi. Pintu gerbang neraka dihancurkan oleh tentara Tuhan. Sekali lagi saya menceritakan bagaimana iblis giat bekerja, bukan untuk membuat saudara takut, tapi supaya saudara lebih sungguh-sungguh lagi, berjaga-jaga, supaya ketika pencobaan itu datang, ketika iblis mencoba-cobai engkau kuat, engkau akan lawan dia dengan iman, amin. Enggak jadi orang memble, enggak jadi orang yang gampang lemah, gampang bersungut-sungut, gampang mengeluh, ya.
Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara dan saya tidak berada dalam Tuhan Yesus senantiasa, ya, maka kita akan mudah sekali ditipu daya oleh si iblis. Mudah sekali. Ingat, iblis itu kerjanya 168 jam seminggu. Ya. Dia berusaha untuk menipu saudara dan saya dan memastikan bahwa tipu dayanya itu membuat saudara dan saya percaya. Hati-hati, percaya kepada tipu dayanya, hati-hati. Ya. Ingat kan, Adam tadi udah sama-sama Tuhan. Tapi iblis bisa memastikan Adam dan Hawa percaya sama tipu dayanya. Saya sebagai hamba Tuhan, dalam kehendak Tuhan, rindu memastikan bahwa saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Rindu saudara dan saya tetap melawan setiap tipu dayanya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara tahu nggak, Tuhan Yesus itu adalah terang. Dan di dalam Dia, ya, ada terang Tuhan. Tapi di luar Dia hanyalah ada kegelapan. Dan kita tahu tempat di mana iblis berada itu di dalam kegelapan. Betul tidak? Iblis kan senangnya tempat-tempat yang gelap. Ya. Artinya bila saudara mencoba selamat di luar Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, tidak mau beribadah secara pribadi, tidak mau taat, ya, tetapi hanya merasa puas dengan ibadah 1 kali seminggu, 1 jam, 2 jam, ya, maka kita mustahil, ibaratnya kita itu berjalan di dalam kegelapan yang sangat gelap. Di mana telapak kaki dan tangan kita itu di depan, telapak tangan kita itu di depan meraba-raba kehidupan ini. Kan ada lagunya kan? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Apa lanjut kata-katanya? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat sandaranku. Jawabanku, sandaranku cuma Tuhan. Kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan, nggak hidup di dalam kebenaran, bagaimana kita tahu jalan hidup kita? Meraba-raba kita hidup ini. Numbur terus, nabrak terus. Bikin orang lain jadi sakit hati sama kita. Bikin kecewa Tuhan terus. Makanya betul Mazmur katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada banyak lagu dibuat dari ayat, cuman ayat sepenggal itu aja. Yohanes 8 ayat 12 katakan apa? Yohanes 8 ayat 12. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya nggak tahu, saudara pernah baca nggak ayat ini? Saudara percaya nggak kita kalau hidup, kalau kita terus hidup, ya, di dalam Tuhan, di dalam kebenarannya,
berjalan dengan iman. Kalaupun jalan kita di depan gelap, ada firman Tuhan yang menuntun kita selangkah demi selangkah. Itulah perlunya kita baca firman Tuhan. Bukan hanya sekali seminggu, sewaktu ada di ibadah hari Minggu, ya di gereja. Kita butuh setiap hari. Kita butuh setiap hari. Kita juga butuh dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Melalui doa, melalui pujian penyembahan. Jangan cuma waktu di gereja. Setiap hari kita ngalamin Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap hari. Ya. Karena jelas, Alkitab jelas, udah jelas sekali dibilang. Yohanes 15 ayat 5 dan 6 itu katakan apa? Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, akan apa? Ia berbuah banyak. Buahnya apa? Buahnya banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan apa? Dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ada janji Tuhan di sini, ada perintah Tuhan dan peringatannya di situ. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Orang Kristen ini senang kali pisahkan janjinya aja yang dia ambil. Perintahnya, peringatannya diabaikan. Tidak bisa itu. Maunya diberkati, maunya berbuah banyak. Maunya ngalamin hal-hal yang baik saja dalam hidupmu. Gila kita jadi orang Kristen. Itu yang dikatakan Ayub kepada istrinya. Gila kalau kau hanya mau yang baik-baik saja dari Tuhan. Ada peringatan Tuhan di situ. Ada perintah Tuhan yang harus kita taati. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada janji Tuhan, ada jaminan Tuhan di dalam firman yang barusan kita baca. Ya. Kalau kita tinggal di dalam Dia setiap hari, berarti ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita berdoa setiap hari, kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari, ada jaminannya bahwa kita pasti berbuah banyak. Enggak perlu diusaha-usahakan buahnya itu. Bagian kita itu yang tadi itu, bersekutu dengan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati firman-Nya. Lakukan apa yang menjadi perintahnya. Buah itu akan muncul dengan sendirinya. Orang yang akan melihat hidupmu. Kita gak perlu memuji diri. Ada amin? Gak perlu puji diri. Biarlah orang yang menilai. Orang yang melihat. Di luar Tuhan, saya mau kasih tahu tidak ada keberhasilan. Yang ada cuma kemalangan dan kebinasaan. Nah, jelas sekali dikumpulkan orang, kering. Jadi apa kalau di luar Tuhan? Kering. Jadi kalau ada orang ngomong ini ya, kalau ada ngomong ini sama kita nih, teman-teman kita misalnya sama-sama orang Kristen. Bang atau ko atau kak, yuk. Ngapa ya aku merasa kering? Nah kau nih, bentar lagi dibakar kau. Gampang sekali ngomong kering. Nggak ngerasakan apa-apa sama Tuhan. Wah, kau itu. Bentar lagi dibakar kau. Bukan masuk neraka dulu, kau akan diuji habis-habisan sama Tuhan. Seperti dibakar. Sampai kau kembali kepada esensi hidupmu sebagai orang Kristen. Saya bukan nakut-nakutin saudara, ini yang terjadi. Betul kita punya kasih karunia Tuhan. Tapi kita tadi, Rasul Paulus katakan apa? Hendaklah kamu lebih bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu bukan nampak luarnya.
Kesungguhan kita tuh kelihatan dari apa yang keluar dari dalam kita. Mengasihi, mendoakan. Saya mau kasih tahu ya. Pak Aming masih bisa hidup hari ini. Bisa beribadah walaupun dia katanya batuk-batuk. Saya kasih tahu, ada orang yang doain dia. Saudara percaya nggak ada orang yang doain dia? Setidaknya ada bininya yang doain dia, istrinya. Tapi saya percaya Pak Aming tahu ada saudara-saudara yang lain mendoakan dia. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih. Saya tahu Pak Hanes doain saya pasti. Ada orang-orang di jemaat ini, bahkan yang di luar jemaat yang doain saya. Makanya saya masih kuat berdiri di sini. Saudara harus sadar kalau saudara masih hidup hari ini, itu karena ada seseorang yang mendoakan saudara. Kalau saudara tahu siapa orang itu, pulang dari gereja ini, telepon dia. Terima kasih ya, kau sudah doain aku. Aku tahu, kau doain aku. Kalau kau tahu itu ibumu, papamu, kakakmu, adikmu, ataupun orang yang kau tahu berdiri sama-sama kamu, ambil waktu untuk mengucapkan terima kasih sama orang itu. Kemarin saya ambil waktu ketemu sama beberapa hamba Tuhan yang saya tahu sampai hari ini mereka doa untuk saya. Jadi jangan sombong kita. Halo, kita bisa kuat hari ini karena ada seseorang yang mendoakan saudara dan saya. Ada orang yang mengasihi saudara, walaupun dia nggak kasih tunjuk itu. Tapi dia bawa di hadapan Tuhan. Dia pakai lututnya menyatakan namamu di hadapan Tuhan. Saudara jangan main-main loh sama doa. Makanya saya heran kalau ada orang yang undur dalam hal berdoa. Doa itu kekal. Saudara bisa berpulang masuk ke tanah, tapi doamu yang pernah kau naikkan akan kekal di hadapan Tuhan. Makanya saya nggak pernah main-main kalau soal doa. Saya menghargai saudara-saudara yang pakai lutut saudara untuk berdiri bagi jemaat ini. Karena itu kekal. Uang bisa habis. Halo? Tapi doamu akan kekal. Ya. Jadi ada jaminan Tuhan bahwa kita akan berbuah di dalam Dia ketika kita bersekutu dengan Dia, baca firman, berdoa, lakukan apa yang bersekutu dengan saudara seiman. Saudara mungkin nggak nganggap Komsel itu ketemu dia lagi, lu lagi L3, LG3, lu lagi. Lu mau tahu, lu akan ketemu dia sampai kekekalan. Dan itu yang akan membuat saya bersuka cita. Saya akan lihat wajah Erna nanti di surga. Saya akan lihat wajah Pak Anes. Lihat wajah-wajah saudara. Dan sebanyak orang yang pernah menerima kabar baik. Saya akan ketemu dia. Saya tahu kalau saya kembali nanti, ada wajah-wajah yang tersenyum menunggu saya di pintu gerbang surga itu. Sahabat-sahabat saya. Makanya selama masih hidup, nikmati persekutuanmu dengan Tuhan dan dengan saudara seimanmu. Bangunlah hubungan yang kuat. Ngeblendlah sama mereka. Ya kita berbeda. Ya cara berpikir kita masing-masing punya cara berpikir dan cara kerja yang berbeda. Tapi ingat, besi tajamkan besi. Manusia tajamkan sesama. Makin hari makin kita mengalami gesekan, makin tajam engkau di dalam menyelesaikan masalahmu. Bersyukurlah untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Saya tutup di sini. Filipi 2
ayat 12 sampai 16a. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya dia mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Coba lihat orang-orang di sekitarmu itu. Lihat wajah mereka. Mereka itu bintang-bintangnya Tuhan. Apalagi kalau mereka terus pegang firman. Itulah bintangnya Tuhan. Jangan kagum sama bintang dunia di TV-TV itu. Kagumlah dengan saudara-saudari seimanmu, karena mereka terus berpegang kepada janji Tuhan, kepada perintah Tuhan, taat. Kagumlah untuk pekerjaan Tuhan atas saudara-saudara kita. Kadang kita mengalami tantangan yang sama. Kita semua ngalamin musuh yang sama. Iblis adalah musuh kita. Kita berjuang bersama-sama. Amin. Amin. Pagi hari ini saya mau mengajak kita dengan tema berjaga-jaga ini. Mari kita nggak saling lihat. Oh, itu firman untuk dia tuh, untuk suamiku tuh. Seringkali saya lihat dia nggak berdoa tuh. Atau oh itu untuk istri saya tuh. Lebih banyak ngoceh, cerewet daripada ngomongin hal yang benar. Oh itu untuk ini, untuk itu, bukan. Firman itu untuk kita pribadi. Firman untuk kita. Selidik